dengan termasuk bukan tanda-tanda bayi lahir sehat ya, tapi kurang sehat berarti ya. Kan ada yang lahir kurang dari 7 bulan sini, walaupun 7 bulan itu tandanya tidak sehat, jadi perlu perawatan yang lebih ya. Kemudian perawatannya beri ASI saja. Jadi bayi lahir itu nggak boleh dikasih dibantu ASI saja. Kan banyak keluhan ibu-ibu, susunya nggak ada bu, kayak gitu. Nah, makanya kalau bisa selama hamil, kalau kita gizinya penuh, itu 7 bulan ada yang berair. Ibu ada yang udah berair di sini 7 bulan? Udah kan? Ada yang udah kan? Sambil mandi kita bersihin, pencet. Memang nggak banyak kayak kita habis melahirkan sampai keluar tuh enggak. Ya, kalau ada. Ya. Terus jaga bayi tetap hangat. Di sini banyak saya tengok, saya kunjungan rumah, bayi umur seminggu udah dibuka bedongnya, nggak ditutup kain. Apa kata ibu? Kok dibuka bedongnya? Dia panas bu. Kapan dia ngomong? Anak tuh nggak, sebenarnya anak tulisan tuh bukan berarti panas ya. Bisa jadi dia kurang nyaman. Katanya nangis terus bu di bedong. Oke lah, saya terima anaknya nangis terus kalau di bedong. Tapi coba tolong ditutup pakai selimut supaya suhu badannya tidak tidak dingin. Jadi anak kan nggak boleh dingin kan, itu sebenarnya mudah dingin. Itu bisa juga memperlambat meningkatnya berat badan anak karena dingin. Contohnya kita dingin itu kelaparan kan? Jadi oke, anak tuh nggak, katanya nangis kalau di bedong. Oke, kalau anak nangis di bedong, oke nggak di bedong, tapi kasih bantal guling di selimut. Kepalanya dikasih topi biar ketutup. Jadi dia kedingin. Kan kita kalau punya bayi nggak mungkin kemana-mana, anak pasti nungguin anak terus. Supaya jangan nampak ketutup hidungnya. Jadi boleh kayak gitu ya, supaya hangat itu tidak kemana-mana. Beri rangsangan perkembangan. Dengan perkembangan ini maksudnya kita bisa ngajak anak berbicara, itu bisa mempercepat anak bisa ngecek, bisa dipanggil-panggil, bisa supaya anak itu cepat matanya terarah di rumah kita. Kemudian periksa kesehatan bayi baru lahir. Sebenarnya di sini ada penyungan neonatus namanya. Penyungan neonatus ini dari umur 6 jam sampai 48 jam, kemudian 3 hari sampai 7 hari, kemudian 7 hari sampai 28 hari. Sebenarnya itu wajib diperiksa bayi. Ini pemberian vitamin K pada bayi baru lahir. Ini biasanya dikerjain di rumah bidan atau di rumah sakit ya. Kalau kami bidan umumnya kami kasih tahu, bu, bayinya kami suntik vitamin K ya bu. Kalau ibu baca di buku KIA, ibu mungkin dah paham. Dan mintalah kita suntik vitamin K sama bidan. Tujuannya ini mencegah perdarahan. Dulu pernah terjadi, kalau nggak salah di mana waktu itu di TSM, pusat anak puput, ketarik gimana tuh keluar terus darahnya. Jadi darahnya nggak berhenti, sempat kami rujuk ke muko-muko, akhirnya anak tuh nggak tertolong, darah terlalu banyak keluar. Pernah terjadi itu. Jadi perlu banget kita minta ini. Ini tanda bahaya bayi baru lahir ya. Bayi tidak mau menyusu, jangan beranggapan susunya kalau bahasa Minang kesapo. Kan? Tadi tuh sawanan. Iya, sawanan. Sawanan orang lahiran. Berarti bahaya sama bayi kalau nggak mau nyusu, gitu ya. Kemudian kejang. Terus kaki dan tangan teraba dingin atau bayi demam, itu bahaya ya. Kalau semuanya terjadi itu cepat ke bidan atau bidan kesehatan lainnya. Terus badan bayi kuning, kelihatan kuning bayinya. Makanya kalau bayi lahir itu diwajibkan jemur 15 menit di pagi hari, sekitar jam 8 lah agak hangatnya. Kalau jam 7 atau setengah 7 kan memang ada matahari, tapi kan masih dingin hawanya. Kalau sekitar jam 8 mamanya ikut jemur juga nggak apa-apa, habis mandi mamanya ikut jemur, jadi kulit anak tuh merah.
Jadi vitamin D menjadi vitamin D jadinya. Ya, merah kulit bayi. Kemudian gerakan kedua tangan dan kaki lemah, itu bahaya juga ya. Gangguan napas dia. Jadi itu tanda bahaya. Terus tali pusat basah dan berbau. Jadi sekarang kita, kalau dulu kan pakai betadine ya Bu ya, dikasih betadine, dikasih kasar. Kalau sekarang kalau di rumah sakit tidak dikasih apa-apa. Cuma kami masih di Selaut ini masih memakai kasa steril. Kasa steril bebas dari kuman, cuma nutupin ya, paling nggak kadang kita kan apa namanya geli nengoknya kan Bapak dari pusat itu kan ditutup dibungkus kemudian dikasih gurita. Kalau di rumah sakit, bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan rumah sakit, bayi itu tidak dikasih gurita, tidak dikasih penutup pusat, gini-gini aja. Kadang kitanya kasihan nengoknya kan. Nah, oke, boleh dikasih pakai kasa steril, namanya kasa yang kotaan dibungkus tuh ya kasa steril. Nggak boleh dikasih ramu-ramuan walaupun udah pupus. Terus kalau pusar anak sering basah, misalnya anak laki-laki kan kencing berdiri ya, itu yang suka basah. Basah guritanya kadang ibu nggak tahu, itu akan berbau. Kalau berbau ikan asin ya itu udah basah. Kalau pusat yang bagus itu dia tidak berbau apa-apa. Ya, pernah nggak ibu nemukan yang ada bau, kita buka bau ikan asin? Karena dari pusat itu bukan dari ikan asin sebenarnya. Itu satu lagi Bu, masalah menyusu ya Bu ya. Kemarin ada seterangan juga cara menyusu kan. Menyusu yang benar itu bayi menghadap ke ibu, dan jangan ada terjadi rongga, jadi nggak kehisap angin sama bayi. Jadi kalau bayinya gini harus dimiringkan ke kita, didekap, nggak boleh pakai bantal kecuali di bawah tangan ibu ya. Lagian setelah anak menyusu, tolong ibu-ibu sendawakan anaknya. 2 hari yang lewat, teman kami di Sungai Seri, umur bayi 15 hari, itu aspirasi air susu. Aspirasi maksudnya kesedak masuk ke paru-paru. Bayinya akhirnya sesak, sama dengan bayi tenggelam. Kami di tahun ini udah dua orang, 1 orang sampai nggak ada. Yang nggak ada tuh dia di atas mobil pulang dari rumah sakit habis operasi, kebetulan anak kembar, bapaknya gendong anak, jadi kesedak air susu itu nggak nafas lagi anaknya. Apa kopi? Jadi saya harapkan betul ibu-ibu setelah menyusui di pangku anaknya, kan anaknya miring nih, kalau gini ketutup hidungnya kan dimiringkan, nanti dilus-lus atau ditepuk-tepuk biar angin tadi keluar, baru anak ditidurkan. Jangan habis dimimik karena anak tidur langsung ditidur di meja, itu yang akan bisa terjadi itu. Oke, selama ini tidak akan terjadi, tapi kita pengalaman udah ada yang terjadi kayak gitu, jangan sampai terjadi pada diri kita dan kita waspada lebih dahulu. Itu ya Bu ya. Makanya kalau orang-orang tua dulu kan nggak boleh nyusu anak sambil tidur Mas, keimpit hidungnya, tutup hidung, nggak bisa nafas, sudah. Nah itu. Jangan ketiduran Bu. Walaupun selelah apapun, kalau menyusui anak jangan sampai ketiduran. Itulah nikmatnya kan. Dulu ada gitu. Anak kami itu kan kayak gitu. Keimpit. Ya. Jadi kalau masalah menyusui, nanti anaknya nangis terus, ini lapar, ini minta makan. Ini bisa anak tuh ngomong, kok tahu ibunya lapar mak, minta makan. Sebenarnya dikasih ASI saja ya. Betul-betul ASInya nggak ada, kurang, mungkin itu. Kalau kami petugas kesehatan tidak boleh menganjurkan ngasih susu pemula. Kenapa? Dengan seseringnya bayi menghisap, tambah semakin banyak produksi ASI. Dengan berkurangnya bayi menghisap, tambah kurang produksi ASI. Kemudian tadi masuk ini ya, sudah tanda bahaya
Yang bagus yang hijau. Yang bagus. Masalah KMS, ibu-ibu kalau udah 5 tahun anaknya yang dibuang ya. Anak saya umur 24 tahun masih ada KMS-nya. Nomor 2 udah 20 tahun pakai buku PA masih ada. Bisa saya buktikan. Sekarang sekolah pakai KMS. Jadi saya bisa memperbandingkan waktu anak saya yang gede ini gimana grafik berat badannya. Saya bandingkan anak nomor 2, saya banding tapi nggak seberapa beda. Usahakan berat badan anak jangan sampai ke kuning. Mungkin lampu kuning ibu udah tahu ya. Awas. Kuning itu bisa lanjut ke merah, bisa mundur ke hijau. Yang bagusnya mundur ke hijau. Jadi kita harus waspada. Kok udah kuning, kenapa ini? Apa kena anak saya kemarin-kemarin? Ini cuma pertumbuhan ya Bu ya. Pertumbuhan itu kan berat badan ya. Kalau perkembangan kepintaran anak-anak. Jadi ibu harus waspada, jangan sampai ke merah. Parah kalau merah ya. Kasihan sama anak. Ya, pertumbuhan perkembangan otaknya semuanya lah. Jadi ibu sendiri bisa nengok. Kalau masalah buku KIA walaupun KMS itu tidak boleh ditinggal ke posyandu karena nanti bisa kasih tahu ke bapaknya juga, Pak, anak kita udah sampai kuning nih Pak, misalnya kan ini, atau kita gimana jalan keluarnya nanti bapaknya yang bisa ngasih solusi ya. Jadi di sini ibu bisa nengok yang dikatakan naik ya, bulan pertama 8 on 9, 8, 6, 5, 4, 3. Kalau saya ngajarin kader saya cara ngitungnya gini, 8, 9, 8, 6, 5, 4, 3 3 bulan sampai 11 bulan. 3 tuh ke 7 sampai 11 bulan. Kalau di umur 1 tahun itu 2 on. Kalau 1 on, sebulan sekarang 1 on, besok 1 on itu tidak naik ya Bu ya. Berarti dianggap tidak naik 2T. Nah, kalau udah 2T sampai 2 kali itulah ke kuning. Dari kuning bisa ke kita harus apa? Harus ngeh kenapa anak saya kok sampai boleh konsultasi ke bidan atau ke petugas kesehatan ke puskesmas. Jadi yang kami harap ya ibu lah terutama yang lebih apa namanya continue melihat perkembangan anak. Soalnya kami petugas kesehatan, contohnya Bu Eli, sel lebar ini selalu 3. Kadang nggak ketengok, nah bukannya nggak sengaja nengok. Jadi di kelas ibu hadir ini mudah-mudahan ibu-ibu lebih apa namanya lebih memperhatikan, bukan berarti saya mundur selama ini tidak memperhatikan anak ya, lebih memperhatikan sesuai dengan kalau istilah kami SOP-nya sesuai dengan terus pemberian imunisasi ini wajib ibu ya. Ini masalah imunisasi mungkin ibu-ibu udah apa semua ya. Kalau imunisasi juga lihat persen 100%. Jangan sampai ketinggalan Bu. Kemudian ini ada mitos-mitos ini ya. Apa tuh? Entah apa aja mitosnya ada di sini. Apa tuh? Mitos yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak perlu diteliti kebenarannya. Jadi kalau ada mitos-mitos, misalnya di sini apa-apa aja yang nggak boleh kalau melahirkan, nggak boleh makan apa, nggak boleh ngapain, nggak boleh makan tebu. Katanya bikin pendarahan. Kan belum ada penelitian kan? Nah, bilang ke mama, kalau kami belajar di kelas ibu hamil, pendarahan itu bisa penyebabnya mungkin kurang makan tablet tambah darah, kurang gizi atau kurang gizi. Boleh makan tebu ya, boleh makan tebu kan manis penyakit ini. Tidak boleh makan salak katanya juga. Ini ada informasi Katanya seret. Sebenarnya durian boleh ya, tapi tidak boleh Seratnya banyak. kan di sini di leher. Kalau makan salak Durian tuh. boleh makan durian, tapi tidak boleh banyak. Nanas boleh, tapi nggak boleh banyak. Banyak nanti butak. Semuanya kalau banyak tuh repot jadinya.
itu nggak boleh banyak. Ini masalah informasi dasar apa kan HIV. Makanya ibu-ibu disarankan periksa TPLE ini salah satu penyakitnya HIV. Karena kita takut penularannya sama anak. Kalau misalnya ibunya positif, jangan sampai anaknya positif. Ya, mungkin ibu di sini sudah semuanya. Ada yang 2 orang kemarin sudah jadi TPLE belum? Jadi belum ya. Kita belum. Sebenarnya Itu ya. TPLE ke puskesmas Belum. wajib ya. Sempatkan lah, itu kan kesehatan kita juga. Periksa TPLE tidak bayar, cuma kalau periksa golongan darah memang bayar 14.000 ya. Jadi kalau udah pernah tahu golongan darahnya nggak usah periksa golongan darah lagi. Udah tahu nggak usah. Jadi TPLE-nya aja. Golongan darah itu berlaku sekali Bu. Kalau sudah ketahuan oh ya, oh udah ya. Ada tukar-tukar. Kemudian pencegahan penanggulangan malaria. Ini juga ada pemeriksaan pemeriksaan labornya. Kalau tahun 2015 sini kita membagikan kelabu untuk ibu hamil. Kalau sekarang nggak ada. Karena kelabunya udah nggak ada. Bagian juga di setiap periksa ibu hamil nggak ada yang positif. Kemudian masuk ke akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini kan didapat ada keterangan kelahiran. Kalau melahir sama dukun, gimana bidangnya? Ya kan? Dia tidak lahir kita kan bohong dia nak. Tak lahir kita keluarkan lahir rumah kita. Udah 20 tahun nih nggak ada kejadian kayak tadi itu. Ini aja. Terus deg-degan. Stres. Lanjutkan lagi, nggak rasa minjak tanah. Anaknya tidak menangis. Nah, kemudian kita masuk ke senam hamil. Senam hamil ini boleh untuk ibu yang trimester ketiga. Trimester kan namanya 3 ya, Tri ya. Trimester pertama 3 bulan pertama. Trimester kedua 3 bulan kedua. Trimester ketiga 3 bulan ketiga. Jadi 7, 8, 9. Jadi untuk ibu hamil 7 sampai 8 bulan boleh kita senam hamil. Coba pakai YouTube aja, Pak. Iko gerakannya kayak gitu. Senam aja saya. Iya. Berapa orang ya yang 7 bulan ke atas? 1, 2, 3. Gak apa-apa. Yang lain nanti nonton, nah bisa nyoba-nyoba. Kalau datang sekali-sekali yang fokus, betul situ nampak dia bisa tuh. Yang fokus. Membawa fokus itu rusak, Iko banyak mas. Fokus tuh. Kami 2022 kami ya pakai fokus membawa lah susah. Hujan hadilah payah. Kantor wali ada yang fokus pinjam. Ya, Yang nggak senang mungkin ke sini. Iya. Yang hamilnya kecil-kecil. Boleh nonton. Muat nih.